Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai horor Nasta, terima kasih banyak kalian sudah mengklik video ini di channel Horor Nasta. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Nadio Rizky. Sebelum saya lanjut ke cerita bergambar kiriman dari Nadio Rizky, saya mohon yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Dan cerita kiriman dari Nadio Rizky adalah hantu Surti yang tersakiti. Di sebuah desa berada seorang gadis cantik dan berparas manis. Gadis itu bernama Surti. Surti adalah calon pengantin yang cantik dan lucu. Menjadi hal biasa, seorang gadis remaja yang beranjak dewasa dan sudah menjadi hal biasa di daerah pedesaan dengan pernikahan muda, dan Surti pun sudah ada yang melamarnya. Seorang pria remaja yang berhasil mendapatkan hatinya Surti. Dia adalah Aryo. Aryo dan Surti adalah pasangan remaja yang sangat saling mencintai dan menyayangi, yang sudah merencanakan pernikahan. Dan dalam waktu yang dekat, mereka berdua, Surti dan Aryo, akan menikah. Dan di suatu hari, Surti tengah berjalan sendirian sepulang dari pasar untuk berbelanja kebutuhan dapur di rumahnya. Namun sayang, dalam perjalanan pulang, Surti bertemu dengan Bang Kodel. Ya, Bang Kodel adalah preman desa yang suka mabuk-mabukan dan berbuat anarkis. Wah, ada Surti yang bahenol, ucap Bang Kodel ke kawannya. Udah bang, sikat, jawab kawan Bang Kodel. Dan dihampiri Surti oleh gerombolan Bang Kodel. Dan tidak perlu waktu lama, mereka memaksa Surti untuk melakukan tindakan asusila. Setelah kejadian itu, Surti nampak murung dan menyendiri. Dan Aryo, calon suaminya pun bertanya, "Kamu kenapa? Sudah semakin dekat dengan pernikahan kita. Kok kamu malah murung begitu?" tanya Aryo. "Mas, maafkan aku. Aku sudah kotor, Mas. Aku sudah tidak suci lagi. Aku sudah diperkosa oleh Bang Kodel dan teman-temannya, Mas." Penjelasan Surti dengan air mata yang berlinang di mata dan membasahi pipinya. Atas kejadian itu, Aryo pun memutuskan untuk meninggalkan Surti dan membatalkan pernikahannya dengan Surti. Dan tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Sampai suatu hari, kini Surti telah dekat dengan seorang pria
Dan rencananya malam ini Surti akan menyatakan perasaannya. Mas, sebenarnya kita sudah dekat sekali dan aku sudah terlanjur sayang sama Mas. Pengutaran perasaan Surti kepada pria tersebut. Namun, apa? Kamu sayang sama aku? Maaf, aku tidak bisa menerima perasaanmu. Tidak mungkin aku berhubungan dengan wanita bekas korban pemerkosaan. Penolakan sang pria kepada Surti yang membuat hatinya seolah hancur berkeping-keping. Dan hingga saat ini tidak ada satupun pria yang ingin bersama Surti. Hal ini membuat Surti depresi dan berputus asa. Hingga akhirnya Surti berjalan ke dalam hutan yang sepi dari lalu lalang manusia, dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat urat nadi di pergelangan tangannya dengan silet tajam yang ia bawa. Dan darah segar pun menyembur dan mengalir keluar, membuat Surti semakin lemas dan tak berdaya karena terlalu banyak darah yang keluar, dan hingga membuat Surti meninggal dunia. Setelah kejadian kematian Surti dengan cara bunuh diri di hutan, rumor yang beredar mengatakan banyak warga yang suka diganggu setiap kali melewati daerah tersebut, dan daerah tersebut kini menjadi angker. Kabarnya Surti meninggal dengan rasa penasaran. Kabarnya Surti meninggal dengan rasa penasaran, dan arwahnya kini membalas dendam kepada orang-orang yang pernah menyakiti Surti. Di hari Kamis pagi, warga desa dibuat geger karena warga menemukan Bang Kodel dan kawan-kawannya meninggal semua di lokasi di mana Surti bunuh diri. Wah, ini bahaya. Ini pasti hantu Surti ini. Dia ingin balas dendam, ucap warga desa. Dan hari pun berganti malam. Nampak Aryo tengah sibuk untuk mempersiapkan pernikahan dengan gadis pengganti Surti. Namun tiba-tiba jendela kamar Aryo terbuka, dan sontak kaget ternyata Surti datang dengan wajah seram dan penuh amarah. Aryo pun dicekiknya
hingga tewas. Di lain tempat, seorang pria yang pernah menolak Surti dan menyakiti Surti tengah bekerja di pabrik kayu. Namun tiba-tiba kayu yang ia angkat berubah sosok menjadi Surti. Dan pria tersebut kaget dan terjatuh ke dalam mesin pemotong kayu. Dan seorang pria itu pun lalu meninggal. Namun di depan mesin kayu, warga menemukan tulisan dari darah yang menuliskan kata-kata Surti sakit hati. Sontak warga terkejut dan mempercayai bahwa yang membuat Bang Kodel dan kawan-kawannya meninggal, Aryo dan pria tersebut, karena hantu Surti yang membunuh karena ingin balas dendam. Meskipun semua orang yang menyakiti hati Surti sakit hati sudah meninggal, hantu Surti masih kerap mengganggu warga desa dan terutama warga desa yang melintas di hutan tempat Surti bunuh diri hingga sekarang. Apakah dan bagaimana kesan dan pesan dan perasaan wahai horor Nasta? Dan apakah wahai horor Nasta pernah merasakan sakit hati? Dan bagaimana menurut kalian dengan cerita ini? Tolong tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak untuk Nadio Rizky atas kiriman ceritanya. Dan bagi kalian wahai horor Nasta yang memiliki cerita misteri, bisa kalian kirimkan cerita kalian lewat DM akun Instagram Detektif Sueb. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel Horor Nasta, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Dan nama saya Sueb Sunarto. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.